Ayo kita ganggu mereka. Laili, lihat acara film di TV bagus loh. Bener Laili, acaranya seru banget. Nanti kamu ketinggalan filmnya. Hahaha, dia tergoda. Kita berhasil. Hah? Jamal, Laili, kalian lupa membaca doa ya? Sebelum belajar, ada baiknya membaca doa terlebih dahulu agar tidak ada setan yang mengganggu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Panas, panas, aduh, panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian telah melihat video Laili terlupa membaca doa sebelum belajar dan akhirnya syaitan berhasil mengganggunya. Kalian tahu, perintah berlindung kepada Allah dari bisikan syaitan merupakan salah satu isi kandungan surah An-Nas loh. Nah, kira-kira apa saja ya isi kandungan surah An-Nas itu? Sebelumnya, kita baca dulu yuk Quran surah An-Nas ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Setelah tadi kalian menyimak bacaan surah An-Nas, kalian pasti tahu berapa ya jumlah ayat surah An-Nas? Iya, benar sekali. Surah An-Nas terdiri dari 6 ayat. Surah An-Nas diturunkan di kota Mekah, sehingga disebut surah Makkiyah. Surah An-Nas memiliki urutan surah yang ke-114 di dalam Al-Quran. Itu berarti surah An-Nas merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Surah An-Nas diturunkan sesudah surah Al-Falaq. An-Nas artinya adalah manusia. Di dalam Al-Quran ada 2 surah yang disebut dengan Mu'awwidzatain, yaitu surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq, karena keduanya mengandung ta'widz atau perlindungan, yaitu perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan isi kandungan Quran surah An-Nas. Ayat yang pertama berbunyi, Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Di dalam ayat ini terdapat perintah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam kejahatan yang datang kepada jiwa manusia. Ayat yang kedua berbunyi, Malikin nas, yang artinya adalah Raja Manusia. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah adalah Raja yang menguasai seluruh alam dan segala isinya.
di antaranya manusia dan lain-lain. Ayat yang ketiga berbunyi, Ilahin nas, yang artinya sesembahan manusia. Di dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah adalah Tuhan yang maha perkasa, zat yang wajib dimintai pertolongan dan perlindungan. Manusia dilarang meminta pertolongan kepada berhala, pohon besar, batu besar, karena termasuk perbuatan musyrik, yaitu menyekutukan Allah. Perbuatan musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Ayat yang keempat berbunyi, Min syarril waswasil khannas, yang artinya dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa setan disebut khannas, yaitu setan yang bersembunyi, karena ia menjauh dan lari bersembunyi dari hati manusia ketika manusia ingat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika manusia lupa mengingat Allah, maka setan akan datang kembali dan membisikkan hati manusia. Oleh karena itu, sudah sepatutnya manusia untuk selalu meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang kelima berbunyi, Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Di dalam ayat ini diterangkan bahwa setanlah yang membisikkan kejahatan dan kesesatan ke dalam dada manusia dengan cara yang halus, lihai, licik, dan menjanjikan secara terus-menerus agar manusia berhenti berbuat kebaikan dan selalu melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan yang menimbulkan dosa. Tapi kita tidak perlu takut terhadap setan, karena selalu ada Allah yang akan melindungi kita. Oleh karena itu, kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang keenam berbunyi, Minal jinnati wan nas, yang artinya dari golongan jin dan manusia. Maksud ayat ini adalah setan yang membisikkan kejahatan itu berasal dari golongan jin dan manusia. Kok ada ya setan manusia? Iya, manusia yang senang mengajak untuk berbuat keburukan atau maksiat, itulah yang disebut setan. Semoga kita bukan termasuk golongan yang itu ya. Amin. Nah, sekarang bagaimana ya cara kita meminta perlindungan kepada Allah? Cara meminta perlindungan kepada Allah bisa dengan berdoa, berzikir mengingat Allah, membaca ta'awudz, atau membaca surah-surah yang terdapat pada Al-Quran. Salah satunya membaca surah An-Nas ini. Nah, pada video awal tadi, Laili memohon perlindungan dari godaan setan dengan cara apa ya? Iya, benar sekali. Laili meminta perlindungan kepada Allah dengan cara membaca doa sebelum belajar, sehingga setan menjauh dan lari bersembunyi. Yuk, kita selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari agar kita terhindar dari godaan setan. Anak-anak, apakah kalian sudah memahami isi kandungan surah An-Nas? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.